aku bukan kata Allah, maka aku sudah menurunkan peringatan kita. Karena apa? Kalau kita tidak mempercayai, di sini juga artinya Nabi Yusuf mempercayai. Tapi mimpi yang bagaimana? Mimpi yang dilupakan atau yang tidak dilupakan? Kalau mimpi yang dilupakan, nah itu berarti artinya kalau orang bilang itu mainan tidur ya, artinya bunga-bunga tidur. Pas mimpi, besok paginya udah lupa. Tapi kalau mimpi yang tidak terlupakan, nah, walaupun udah bangun ya, walaupun udah siang, walaupun udah terlewati 1 hari 2 hari, tapi mimpi itu masih artinya masih kita bisa menceritakan atau membayangkan dalam diri kita. Itu satu peringatan, sahabat. Satu peringatan. Artinya Allah enggak memberikan satu, artinya dalam mimpi itu satu kejadian yang benar, tapi di situ ada satu tanda bahwa kita bagaimana untuk berpikir, untuk memahaminya dalam mimpi-mimpi kita. Seperti juga kejadian dalam dunia kita ini, sahabat beriman ya. Seperti bencana alam ya. Orang lagi caci kita, maki kita, orang lagi benci kita, orang lagi hujat kita. Itu satu tanda. Itu satu peringatan bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau orang hujat kita, ya berarti Allah memberikan kita peringatan untuk tetap menjadi orang-orang yang lurus, orang-orang yang bagaimana kita artinya ya lurus hati lah ya, tak usah kita balas gitu. Begitupun juga macam bencana alam, atau suatu gempa macam seperti gempa, tsunami, itu satu tanda. Karena Allah tidak, artinya karena Allah tidak turun dengan sendirinya, sahabat berimannya, untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Allah hanya memberikan perantara. Begitupun juga Allah memberikan kita rezeki, Allah memberikan perantara kepada orang lain. Allah memberikan kita kebaikan, itu juga diperantarakan kepada orang lain. Semua diperantarakan, sahabat beriman. Kita baik, ini mau baik nih, Allah turun melalui perantara siapa untuk jalan untuk menjadi bagaimana kita menjadi baik. Mungkin orang itu lagi kasih kita, mungkin orang itu lagi bagi kita, apakah gimana? Nah itu. Tapi kadang-kadang ya karena keakuan diri kita menebal ya, sehingga keegoan kita ini merasa kayaknya seperti di. Padahal itu cuma disebutin nama, kasih sentuh. Imat itu kan cuma nyebutin nama doang. Tapi kita di situ seakan-akan kita disentuh, kita diinjak-injak, martabat kita rendah. Ya. Padahal ini cuma hanya adalah keakuan diri. Keakuan diri ini mencoba menggulingkan kita untuk saling balas-membalas, akhirnya ya muncullah kebencian-kebencian kepada sesama. Itulah kerja karakternya adalah keakuan diri. Yang dikatakan sifat setan bagi kita atau sifat iblis bagi kita, atau sifat hewan bagi kita ya. Jadi yang mungkin Abbas Pangki tadi mengatakan tentang mimpinya ya, itu artinya Abbas Pangki yang meraihkan lah ya, karena ya mungkin saya artinya pemahaman artinya mungkin beda pendapat atau beda arti ya. Bagi orang-orang artinya yang mengalami artinya bagaimana kita memahami ya. Tapi jangan kita menonjolkan kepada yang berkeburukan. Kita percaya Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha baik. Jadi kita menonjolkan bahwa mimpi-mimpi yang buruk tadi menjadi kebaikan. Makanya kalau kita mimpi buruk tuh ya cepat-cepat buang air kecil, sahabat beriman. Jangan disimpan mimpi itu. Yang mimpi buruk-buruk itu jangan disimpan, dibawa tidur lagi. Makanya kalau kita mimpi buruk ya, atau kita terbangun karena mimpi buruk, nah itu kita cepat-cepat buang air kecil. Kita hajatkan aja dalam diri kita. Apapun yang aku alami dalam mimpi saya, apapun yang saya mimpikan tadi, yang terburuk buat saya, itu dibawa oleh hanya hadas saya ini semua. Yang kita bawa, itu hajat. Istilahnya buang sial ya Bang Ambang. Iya, istilahnya buang sial. Jangan kita bawa kembali, jangan kita membawa kembali mimpi itu lagi untuk tidur kembali. Jadi kita bangun walaupun kita
nggak buang air kecil ya, nggak merasa buang air kecil, tapi ya kita harus paksakan itu buang. Jangan sampai mimpi itu mengulang. Gitu. Nah, kalau mimpi yang baik-baik ya nggak apa-apa mengulang. Tapi kalau mimpi yang buruk-buruk, itulah Allah memberikan gambarannya sebagai bagaimana rasanya mati itu dalam artinya dalam tidur itu. Itu sebenarnya gambaran kematian seseorang. Yang disiksakan bukan tubuh, sahabat iman, tapi kenapa tubuh bisa bergetar? Kenapa jasad kita bisa bergetar, gemuruh? Padahal nyatanya yang dipukul, ya, yang dipukul bukan badan kita dalam mimpi itu. Tapi kalau ada yang kita mimpi dipukulin, pasti jasad ini getar dia atau merasa ketakutan. Nah, itulah gambaran kematian. Makanya kalau manusia yang mengingat matinya, itulah orang-orang yang dekat dengan artinya dengan Tuhannya, sahabat iman, dengan Allah. Amin. Subhanallah. Tidur ingat mati, kerja ingat mati, pokoknya ingat mati aja. Biar selamat ya. Jadi dengan terapi ini, kita mengingat mati ini, seakan-akan jiwa kita itu mendorong untuk selalu membuat kebaikan-kebaikan. Iya, ketulusan kepada seseorang. Karena apa? Pikir mati tadi, dari reaksi pikir mati tadi. Nah, itulah gambarannya orang tidur itu. Nyatanya kan udah situ. Nyatanya bukan. Itu sebenarnya ruh gak kemana-mana, ruh kita itu gak kemana-mana. Kalau dia lepas daripada tubuh kita ini, seperti contohnya kita mimpi naik ke bulan atau pergi ke Mekah, ya, itu sebenarnya apa yang terjadi di alam mimpi itu adalah di alam diri kita. Makanya yang saya katakan tadi, sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini, apa yang kamu pandang di alam semesta ini, semua ada di dalam diri kita. Makanya ruh kita itu hanya berjalan di alam diri kita ini, nggak kemana-mana dia. Kalau kemana-mana ya yang meninggallah kita, nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu ya Bang Subangki. Nah, mimpi pokoknya semua ada mana-mananya, ada peringatan. Allah tidak menurunkan begitu saja, tapi ada maknanya, ya. Bagaimana Nabi Yusuf juga artinya mempercayai mimpi ini. Ada mimpi memang dari peringatan Allah, ada juga mimpi memang dari bunga-bunga tidur, sahabat. Kadang-kadang lagi nonton TV, lagi serius-serius, malah kita tidur di bawah mimpi film tadi, ya, malah di bawah mimpi film tadi. Nah, ini namanya bunga-bunga tidur. Ini hilang dengan sekejapnya, paginya udah hilang dah. Tapi ada mimpi yang memang artinya peringatan dari Allah, yaitu mimpi yang tidak akan hilang dalam ingatan. Walaupun udah 2 hari, 3 hari, tetap ingat dia. Walaupun itu bentuknya mimpi buruk. Karena mimpi buruk itu satu peringatan bahwasanya ada sesuatu yang akan terjadi. Pokoknya sebenarnya ruh itu udah menjalankan sebenarnya, sahabat. Udah artinya merasakan semua. Udah menjalankan apa yang belum kita jalankan. Makanya ini dikatakan takdir dan artinya qadar dan qadar yang sudah dituliskan. Sudah artinya ruh kita itu sudah menjalankan, sudah mengalami tinggal bagaimana yang sudah dituliskan. Jadi sebagaimana kita manusia harus berikhtiar. Doa memang Allah itu memegang ajal manusia, tapi bagaimana Allah itu benar. Sama halnya contoh saya sakit. Dalam sakit saya itu saya nggak boleh nyerah, karena Allah juga nggak suka tuh nyerah. Tapi bagaimana saya harus berikhtiar, artinya berusaha untuk tetap sehat dan hidup. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang kita kebanyakan menyalahkan takdir. Padahal itu masih tertulis. Tapi kalau dengan tertulis itu tanpa ikhtiar, maka terjadilah kepada kita. Karena apa? Kita kurang doa, ya, kurang munajat, kurang berikhtiar. Terjadilah sesuatu yang kita tidak ikhtiarkan tadi. Nah, ini yang dikatakan takdir. Dari mana? Dari kemauanmu sendiri. Kan kamu pengennya kayak gitu. Maka jangan selalu salahkan Allah, jangan selalu salahkan mengkambing hitamkan Allah. Dia gini karena Allah. Sugianto itu menyalahkan Allah, kan udah dikasih dia nyembuhin orang tapi dia nggak mau. Jangan kita salahkan Allah, karena Allah itu kan udah tahu sifatnya kayak gimana kepada manusia. Dia bersifat kepada manusia kayak gimana.
Udah saya ceritakan Bang Sugi tadi malam, Bang Sugi buka les katanya, les sendiri. Lanjut Bang Allah. Jadi kita udah tahu kan Allah itu maha bersih, maha suci, pokoknya maha baik, maha segalanya. Dari 3.003, artinya dari 3.000 nama, ya, dari 3.000 sifat yang dimiliki oleh Allah atau 3.000 lebih. Itu dirangkum dalam 99 asmaul husna. Jadi kita nggak ada celah untuk mengambilnya, nggak ada celah. Kalau kita mengaku, artinya kita mengaku diri kita ini ada, nggak ada celah, nggak ada celah sama sekali, walaupun sedikit ataupun sekecil tai kuku, nggak ada kita di situ. Kalau memang kalau memang kita menerangkan yang 3.000 ini, kita nggak ada celah sama sekali. Memang karena kenyataannya nggak ada. Nah, makanya hanya diperlihatkan intinya doang yang 99 itu. Kita nggak ada celah. Kita ini hanya numpang hidup kepada Allah, numpang ya. Numpang hidup kepada Allah, numpang makan kepada Allah, numpang tidur kepada Allah, semuanya kepada Allah numpang. Tapi Allah artinya bagaimana artinya dengan janji, artinya harus kita melunasi janji. Yang mauannya Allah kayak gitu. Apa yang kita pernah janjikan sebelum kita diturunkan ke alam dunia ini. Tapi kita berpaling dari janji itu, sahabat beriman, kita berpaling. Seperti juga ada kalam astagfirullahaladzim, sahabat beriman. Selanjutnya ya. Iya, lanjut. Ya, ada juga yang mengatakan astagfirullah, artinya bagaimana kita istighfar dalam diri. Sebenarnya kalau kita cuma mengatakan, sahabat beriman, kalau kita cuma mengatakan itu potensinya amalia. Saya katakan lagi ya, kalau dia masuk dalam rasa itu ibadah. Kalau dia masuk dalam batin itu ibadah. Tapi kalau dia tidak masuk sampai ke situ, itu amalia. Berarti hanya pengakuan diri kita. Sahabat beriman, ini kita harus bedakan. Berarti yang hak itu apa? Yang hak pada diri kita yang apa? Yang tidak tertutup bagi Allah itu apa dalam diri kita? Yaitu batinnya Allah atau nyawa bagi kita. Itu yang tidak sekutu dengan Allah. Yang tidak berakal, yang tidak berhadas, yang tidak bernafsu, yang tidak memiliki pikiran segala macam, yang tidak berurat, yang tidak berdaging, yang tidak berambut. Itu yang tidak berhadas, artinya itu yang tidak bersekutu dengan Allah. Jadi bagaimana yang kita katakan macam bismillah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau cuma kita setakat berkata doang, nah berarti itu artinya kalau nggak masuk ke dalam batin kita ini, nah itu yang dikatakan amalia, pengakuan kalam kita. Nah, kalau dia udah sampai di dalam ini, berarti yang itulah yang dikatakan ibadah. Berarti itu yang aku, yang di dalam itu yang aku. Nah itu yang ngomong tuh bagi kita. Jadi bedakan. Nah itu yang hak, yang ngomongan itu yang batil, sahabat iman, yang hadas, yang bersekutu dengan Allah. Pengakuan diri inilah yang berhadas, yang bersekutu dengan Allah. Sebenarnya jasad kita ini tidak berhadas, artinya tidak cuma kita yang menerapkan dengan, artinya dengan keakuan diri kita ini, sehingga hadas-hadas itu, sehingga pikiran-pikiran itu, sehingga pokoknya macam-macam pikiran kotor kita itu bergarap dari keakuan kita, sahabat. Kebencian, egois, sombong, itu semua dari pikiran kita. Tapi kalau kita yakin bahwa kita ini adalah wujud kasihnya Allah atau wujudnya Allah, wujud utusannya Allah atau wujud kebesarannya Allah, kita tidak akan mungkin merusak jasad kita ini, sahabat. Tidak mungkin kita akan mengotori jasad kita ini. Paling kita cinta dengan jasad kita, sayang dengan jasad kita. Karena kalau memang kita meyakini bahwa yang zahir ini adalah dia, hanyalah dia. Sesungguhnya aku yang zahir, aku juga yang batin, aku yang awal dan akhir, kata Allah. Jadi contohnya seperti subhanallah. Kalau dalam makom amalia, subhanallah ini artinya hanya kita kata doang, memuji Allah subhanallah. Makanya sama hanya juga kita mengatakan Allah. Kalau kita hanya setakat mengatakan Allah, lalu
kita di situ ngomongnya. Tapi apabila sesuatu yang kita kalamkan ini sampai ke dalam rasa kita atau nyawa itu sendiri, nah itulah yang Allah kehendaki, itulah yang Allah mau selama ini. Itu yang dikatakan pengakuan Allah. Allah yang ngomong itu. Subhanallah, kalau kita ada masuk dalam hukum hijaiyahnya, sahabat beriman ya, hukum hijaiyahnya tentang subhanallah ya. Itu kan kalau hukum hijaiyahnya dari masanya ya, itu sesungguhnya. Atas kekuatan. Nah itu aku kata Allah. Kalau kita melihat kodrat hijaiyah di dalam Al-Quran tertulis na, atau i, atau a, atau Nur. ha, ya nur. Ha itu aras ya, ha itu aras. Seperti al-ha ya, alhamdulillah ada ha-nya di situ. Nah, inilah yang tersirat sahabat iman. Semua Al-Quran itu yang tersurat, semua bentuk Al-Quran itu tersurat. Tapi bagaimana kita, kalau kita sudah paham dalam kodrat-kodrat hijaiyahnya, mana-mana hijaiyahnya, nah itu yang dikatakan tersirat. Karena Allah, kenapa? Allah ini tidak langsung artinya membuat hijaiyah sedemikian. Dia berangsur-angsur dari titik, dari ketiadaan menjadi titik, titik menjadi alif. Nah itu setiap dalam satu hijaiyah itu 6 masa. 6 masa itu 6.000 tahun, sama halnya Allah itu mengadakan alam semesta kita ini atau dunia. 6.000 tahun. Dalam satu hijaiyah itu 6.000 tahun, makanya dia memiliki kodrat atau makom atau rahasia di dalamnya atau artinya. Allah tidak menurunkan begitu saja alif bata satulah. Makanya dia sehingga bisa menjadi huruf hijaiyah, lepas itu menjadi kata-kata, menjadi kalimat. Kalau kita sudah mampu memahami kodrat hijaiyah, nah itu yang tersirat. Nah itu kita sudah menuju iman. Macam kita ingatkan ana. Jangan kita cuma mengatakan doa ana. Tapi kalau kita nggak tahu hakikat hijaiyahnya apa itu na. Kalau kita mengatakan ana, tapi masih ada keakuan diri di situ ya, itu juga kita kafir, sahabat iman. Itu juga kita syirik. Nah, karena ana itu aku kata Allah, tidak ada manusia yang mampu mengatakan aku selain dirinya. Ana. Makanya ha itu aras ya, dari subhanallah tadi, su itu sesungguhnya, ba itu batin. Ha itu aras. Nah itu aku kata Allah. Ya, subhanallah, Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan. Nah, di dalam hakikat ya ada makna yang tersirat. Tapi di dalam penadaan kalam Allah artinya yang mengenal, yang disebut dengan bismillah, itu bukan lagi kita mengenal, tapi melihat artinya kesempurnaan daripada sebuah alif tadi yang hadir di dalam bismillah. Ini mohon kita pahami pelan-pelan sahabat berimannya. Mungkin ada yang sebagian kita belum paham. Nah ini kita membawa, ini artinya kita mengkaji subhanallah ya. Tapi kita membawa, kalau kita kaji subhanallah tanpa membawa dengan kodrat bismillah, karena di sini ada ba, di sini. Jadi bismillah ini yang akan menerangkan sahabat beriman apa itu subhanallah. Kenapa tidak diwujudkan bismillah itu, sahabat beriman? Kenapa tidak diperlihatkan? Karena ada makna hakikat di balik bismillah. Apa makna hakikatnya, sahabat beriman? Kalau kita berbicara tentang artinya hukum hijaiyah ya, tentu kita berbicara mengenai hakikat, sahabat beriman. Hakikat itu termasuk adalah kodrat. Tasawuf itu kodrat, marifat itu kodrat, syariat itu kodrat. Semua ada wali-walinya, sahabat beriman. Bukan wali untuk orang lain ya, atau wali kemana-mana, bukan. Yang dikatakan wali, yang dimaksud wali oleh Allah itu adalah wali untuk diri kita sendiri. Ya, itu yang dikatakan wali kutub. Ada wali wujud, wali yang nampak.
Alif adalah suatu kodrat yang tersirat sebenarnya, sahabat beriman. Alif itu suatu kodrat, artinya suatu huruf hijaiyah yang tenggelam. Ya, kalau dalam kalam alif lam lam ha itu sebenarnya tenggelam. Di situ juga di tengah-tengah hamzah ada waw di situ, tenggelam juga tuh. Tenggelam. Makanya dikatakan Allah bukan Allah. Kenapa? Kita sudah yakin di situ ada dia. Jadi alif adalah suatu kodrat yang tersirat. Makomnya dia tidak menghadiri atau menampakkan dirinya ya, menampakkan dirinya pada bismillah. Makanya kenapa alif ini sembunyi itu dalam bismillah, artinya sirna dalam huruf ba. Alif sirna dalam huruf ba. Makanya dia tidak menghadiri atau mendampingkan dengan yang surat atau ayat. Alif ini nggak mau dia dengan ayat, ngumpul dengan ayat nggak mau dia. Alif nggak mau. Kenapa? Ayat itu adalah yang surat. Ya itu artinya tunggal. Alif ini tunggal. Dia nggak mau kumpul dengan yang tersurat atau ayat-ayat yang lain. Nah, kenapa melihat alif yang tersirat? Kita harus melihat kepada wujud asal muasal posisi yang terlihat, yaitu huruf ba. Ba ini sebetulnya dia adalah sebuah kodrat batin, sahabat beriman. Ba ini batin yang ada di subhanallah tadi, yang ada di subhanallah tadi. Tapi kenapa dia menjadi bi di situ bukan ba, sahabat beriman ya? Nah, kenapa? Jadi kita harus betul-betul memahami Al-Quran, sahabat beriman. Tidak bisa kita, kalau kita cuma membaca artinya, itu artinya doang. Tapi Al-Quran itu bagaimana dia mengeluarkan makna, bukan arti, sahabat beriman. Yang tersirat itu artinya bagaimana bagaimana tafsir Al-Quran itu mengeluarkan arti. Ya, makna, bukan arti. Makna. Makanya Al-Quran itu diturunkan hanya untuk orang-orang yang mau berpikir, mendapatkan pengajaran atau mendapatkan petunjuk pada Tuhan. Itu khusus orang-orang yang mau berpikir aja tuh. Kalau kita cuma mau baca-baca doang, memang artinya ya kita wajib membaca, tapi bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk untuk diri. Biar apa? Biar jalan kita ini lurus. Jadi yang mana semua amalan dijadikan oleh Allah? Semua berawal dari huruf ba, sahabat iman. Mau minta doa harus lewat huruf ba. Ya. Mau sholat harus lewat huruf ba. Mau minta rezeki kepada Allah harus lewat huruf ba. Ba ini batin atau nyawa bagi kita, atau dikatakan wujud, yaitu rasa bagi kita. Inilah yang saya katakan awal tadi, yang tidak sekutu dengan Allah, yang tidak berhadas, yang tidak ada daging urat, sifat amarah nggak ada. Ini ba. Jadi dalam kekuasaannya, sahabat iman, yang menguasai manusia, yang dikatakan Rabbaninya manusia. Inilah yang dikatakan ilahi nas, Tuhannya manusia. Jadi kalau sudah disebut dengan bi, kenapa bukan ba? Kenapa harus bi di dalam bismillah? Berarti bukan atas, artinya dari situ dia bukan lagi arah, sahabat beriman. Bukan lagi kekuatan, tapi bi ini menuju sebuah kekuasaan Allah. Jadi kalau sudah masuk dalam kekuasaan Allah, berarti tidak ada yang berkuasa melainkan dirinya sendiri. Ini yang dikatakan zero bi. Jadi bi itu adalah kekuasaan, berarti yang dinamakan sir. Ini adalah suatu wujud yang berkuasa dalam diri manusia. Makanya jangan disepelekan, sahabat beriman, rasa yang ada di dalam diri kita itu. Nanti itu yang nyiksa kita tuh, yang nyiksa kita, yang nanya kita, itu dia. Itulah dia yang bisa membuat sakaratul maut kita sakit, itu dia dah. Itu dia. Kalau nggak kenal tuh, wah, habis kita. Kalau zohir ini habis sudah. Nah, itu yang nggak memiliki sifat mati itu, yang nggak memiliki sifat mati, yang memiliki sifat abadiah itu. Nah, kalau ba dalam hukum batin adalah kodratnya umat, sahabat berimannya.
Banyak memahami sahabat iman tentang kodrat-kodrat Allah yang ada dalam diri kita. Biar kita bagaimana mengenal kodrat-kodrat Allah ini di dalam diri kita menjadi pendekatan kita kepada Allah. Ya. Kita tidak bisa langsung seenaknya sahabat beriman. Tidak bisa langsung kepada Allah. Karena kita ini ada batasnya. Ya, ada batasnya yang saya katakan tadi. Kita ini adalah dohir, ada batasnya. Yang sekutu dengan Allah. Yang tidak sekutu dengan Allah ini adalah di dalam diri kita ini. Tapi kalau kita sudah lebur, sudah tidak artinya merasa ada di dunia ini, hanya si wujud itu yang menguasai diri kita. Nah, itulah baru nyata dia. Di situ sudah nggak lagi dikatakan mana umat, mana hamba. Itu sudah dia. Ya, tapi kalau memang keakuan kita udah lebur, udah artinya ya keakuan tadi bagaimana kita udah bako di situ, udah fana. Makanya kita harus berdiri pada fana filanya menuju ya bako bilanya tadi. Jadi yang dikatakan wujud siri itu adalah sesuatu yang dipertuhankan oleh semua kodrat sahabat iman. Ruh itu ya nyembah dia kepada yang nyawa ini. Yang ikut ya. Itu semua kodrat itu artinya si wujud ini menguasai semua kodrat yang ada dalam diri kita. Kenapa? Inilah yang dikatakan Rasulullah, perantaraannya Allah. Inilah yang dikatakan Rasulullah sebagai utusannya Allah. Nah, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan untuk kamu mendapatkan rahmat-rahmat Allah. Katanya Al-Quran. Kalau kita menuju amalia, pasti kita akan berpikir kepada Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini amalia. Tapi kalau kita dalam tingkat ibadah, ini akan menuju kepada rohani atau nyawa bagi kita yang dikatakan Rasulullah atau utusan atau ruh kata Allah yang dikatakan rohani. Ya bukan ruh, Ruh itu makhluk sahabat. Tapi ruhnya manusia adalah rohani, bukan ruh. Nah, rohani kodratnya jasad. Nah, ini juga ngikut dia, ikut sama si wujud ini. Jadi jangan kita berpegang kepada ruh ya, jangan kita bergantung yang bahwa yang menghidupi kita adalah ruh ya, jangan. Makanya Allah itu maha teliti, jangan nyembah zatku, jangan menyembah namaku, katanya Allah. Tapi sembahlah aku dengan seyakin-yakinnya. Janganlah bertafakur dengan pada zatku, jangan. Tapi bertafakurlah kepada sifat-sifat. Apa sifatnya Allah? Kodrat, irada, samar, basar, kalam, ayat. Itulah yang dikatakan wujud tadi. Yang tidak berulang tadi. Makanya kalau kita mendengar ya, kadang-kadang kita mendengar kata-kata amalia ada beberapa golongan Islam terbagi ya, hanya satu golongan yang diterima oleh Allah. Nah, kita inilah yang diterima oleh Allah, golongan orang-orang yang memiliki sifat Allah itu. Yang dikatakan Islam wal jamaah ini, orang-orang yang bersifat Allah, atau orang-orang yang menjalankan 7 sifat Allah di kepalanya. Bukan ini, bukan itu, bukan. Karena Allah nggak memandang ini itu. Nggak memandang kayak gitu. Islam ini, Islam ini. Nggak memandang itu. Allah hanya memandang pada kolbu manusia, tempat Allah memandang. Karena hati itu tidak pernah berdusta. Jadi Allah hanya memandang di situ. Nggak memandang jenggot kita, nggak memandang kopiah kita. Cuma Allah memandang kalau memang kolbu kita, ya Pak, artinya sudah patut ditempati. Nah, inilah yang dikatakan kolbun, artinya kolbu hati-hati yang bisa ditempati. Atau kata Allah, saya sebenarnya ada di kolbunya orang-orang yang mukminin. Nah, ini wujud. Bukan berarti artinya kita menduakan Allah, tidak. Sesungguhnya ini adalah wujud, ini artinya yang ditiupkan oleh Allah atau dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Yang ditiupkan oleh Allah. Bukan yang sekutunya, makanya dia tidak sekutu bagi dia. Karena sebagian dari dirinya Allah. Itulah perantaraannya Allah atau perantaraan kita untuk menuju Allah.
Nah, itulah yang artinya akan melapor kepada Allah. Nah, itulah yang akan kembali kepada Allah. Kenapa? Kita ini kan kejahatan, sahabat iman, kejahatan. Sedangkan dia itu artinya terjangkau, sahabat iman. Makanya yang menemui dia, yang menemui Allah itu yang terjangkau juga. Jadi kalau yang dikatakan ibadah itu adalah yang sampai ke rasa itu yang dikatakan ibadah, sahabat iman, ya. Kalau hanya setakat keakuan diri itu bukan ibadah, itu yang dikatakan amalia. Semua perbuatan amalia, sahabat iman, sholat amalia, semua amalia. Tapi bagaimana sholat kita bisa sampai ke dalam rasa? Itu yang dikatakan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah ada yang tidak laisa kamislihi, ya, min syai'un, tidak ada yang setara dengan dia, inilah alif, sahabat iman. Inilah alif. Makanya alif tidak artinya tidak akan setara dengan ba. Makanya alif sirna, ya, tidak bisa dilihat berdampingan dengan ba. Makanya alif itu sirna. Alif dalam kodrat bis tadi atau bismillah, ya, alif dalam kodrat bismillah tadi ini adalah suatu wujud yang bersifat ketuhanan. Hati-hati, ya, Tuhan, ketuhanan beda, ya. Allah dengan pemilik nama Allah itu beda, sahabat iman. Jangan jadikan asma Allah itu adalah Tuhan. Nah, inilah ilmu, inilah pengetahuan kita bisa membedakan mana ketuhanan, mana Tuhan. Makanya di situ di dalam Al-Quran ada katakan ilah, ada dikatakan Robbani, ada yang dikatakan Ta'ala. Nah, itu bukan beda-beda tuh, sahabat beriman, ya, beda-beda. Jangan kita mengatakan semua Allah. Ta'ala, Robbani, Lillah. Itu beda-beda kodratnya, sahabat beriman. Dalam hukum beda-beda itu mananya. Jadi jangan kita menganggap itu Tuhan, nama Tuhan semua, ya. Jadi kalau dilihat dari sisi artinya kewahidan, ya, kewahidan, wahadiyah atau al-hadiyah, sahabat beriman, dia artinya sebagai sifat ketuhanan. Kita melihat dari sisi wahadiyah atau al-hadiyah. Tapi kalau dalam alif sir yang di bismillah tadi, ini sifatnya adalah wahidiyah. Wahidiyah itu artinya yang memiliki sifat ketuhanan. Nah, kalau wahidiyah kekuasaannya bi. Maka ba ini yang ada di bismillah adalah bi. Bi itu menunjukkan kekuasaannya. Nah, kekuasaan adalah ismi. Ismi ini adalah ayatnya Allah dalam kodrat Muhammad. Mana Muhammad dalam diri kita? Ini ismi, sahabat beriman, ya. Ayatnya Allah pada kodrat Muhammad ini menunjukkan kehidupan. Makanya dia menuju mila tuh kehidupan. Mila itu kehidupan. Ismi, ya, Ismillah, kehidupan Tuhan. Tapi kalau kehidupan Tuhan, namanya maujud. Makanya alif tidak ada artinya dalam bismillah, semuanya adalah maujud. Paham kan? Paham. Jadi yang kosong itu, jadi yang kelihatan ini dari mana, sahabat beriman? Paham kan? Makanya jangan jelek-jelekin itu yang zahir tuh. Jangan bilang saya tempatnya salah, saya tempatnya orang-orang yang bodoh, saya tempatnya orang-orang yang tidak paham. Jangan. Karena kita kelihatan itu dari yang tidak kelihatan itu. Makanya jangan kita redakan jasad kita ini, bahwa kita ini dari tanah, akan kembali kepada tanah. Maka wujud adalah alif. Nah, inilah himpunannya, sahabat beriman. Jadi kalau kita ibarat menulis ya, menulis buku ini, begitu menaruh pulpen di kertas, itu yang pertama itu yang ditulis itu adalah wujud. Titik. Tapi kalau di dalam kajian mendirikan yang tersirat itu adalah sir. Kalau sir sifatnya artinya kula. Jadi itu sifatnya kula, sirullah. Makanya dia sifatnya kula, sir itu sifatnya kula.
tadi disebut sila. Jadi dia tidak bisa berdampingan dengan batin manapun sahabat beriman. Dia tidak berdampingan dengan ruh. Dia tidak berdampingan dengan nafas. Dia tidak berdampingan dengan tanafas, dengan anfas, nufus, di wadi mani manikam. Itu batin semua tuh sahabat beriman. Itu batin semua. Dia nggak berdampingan, dia sendirian. Dia sendirian. Kenapa? Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baik ini sifatnya memisahkan sahabat, menyembunyikan atau menutup. Makanya dikatakan dia bara'a atau al-bara, dia menyembunyikan. Sementara Allah mendirikan, ini sifatnya bertentangan sahabat beriman. Bertentangan antara sifat alif dengan sifat ba. Ini alasan kedua alif tidak bisa muncul dalam bismillah tadi. Sahabat beriman. Karena apa? Bertentangan, tidak ada yang setara dengan. Nah, inilah kodrat ba. Makanya Allah katakan ya, semua yang artinya yang kujadikan adalah kodrat yang ilmu adalah dari batin itu. Apapun yang kita inginkan melalui kodrat kekuasaan yang disebut bi tadi, bismillah. Jadi kalau sudah memulai sebuah ilmu, dikodratkan oleh bi. Bi itu menunjukkan kodrat sebuah ilmu. Ilmu bisa sirna apabila hadirlah aku. Ilmu bisa sirna kalau hadirlah akunya Allah, atau dikatakan nah. Disinilah sahabat beriman. Kalau kita sirna, ilmu wujudlah aku, maka dikatakan ba. Adalah sebuah kodrat ilmu yang mana kalau alif masuk, alif hadir tidak disirnakan, maka kodrat akan wujud menjadi sebuah ilmu. Kalau diwujudkan berarti jumlahnya 20. Kalau 20 ini kembali kepada asma Allah yang bersifat 20 Allah pada diri manusia. Tadi bismillah bukan lagi menjadi kodratnya Allah ya, tapi menjadi kodratnya manusia. Jadi kalau dia sudah 20 bukan alam lagi. Dia tidak artinya tabula lagi, dia bukan lagi asma, tapi dia sudah menjadi kaunia, jadi 20 sahabat. Jadi sudah dia menjadi maujudlah, artinya wujudnya Allah. Kalau kita memang sudah mampu memfanakan diri kita ini sahabat, mampu kita meleburkan diri kita ini. Kalau dia sudah menjadi kalam, ini bersifat 19. Nah, makanya kodrat menghadirkan suatu huruf penuh dengan perhitungan sahabat beriman ya. Allah maha teliti dengan apa yang ia turunkan sahabat beriman. Apa batin berwujud nyawa ya, ada batin berwujud nyawa, ada zat berwujud rohani, dan nurnya Allah berwujud jasa. Alif nyata terlihat di laut mahfuz kan dinamakan nur kasia. Berarti telah nyata nurnya Allah, yaitu zahir kita sahabat. Ini yang dikatakan nurani atau jasad kata Allah. Kita melihat artinya. Kanepi? Iya. Kanepi gimana tidur? Enggak, di sini azan. Itu di pasar Puring itu di mana itu? Taman Puring. Pasar Puring, nggak tahu. Bang hamba Allah itu nyetak buku ya? Jakarta Selatan. Kebakaran di pasar Puring. Nyetak buku ya Bang hamba Allah. Beli boleh. Ada bukunya kayak itu? Kanepi bertanya bahwa saya nulis buku. Iya. Iya. Saya sambil belajar pada mursyid, artinya sesuatu yang saya belum ketahui ya. Dan sudah saya ketahui itu saya tuliskan di buku. Nanti buku ini manfaatnya dikopi sama santri-santri saya di sini untuk dipinjam-pinjamkan gitu kan, atau dikopi-kopi kan untuk mereka mempelajari. Info ikutan dapat bukunya. Iya. Harus Ini masih diam-diam loh kan, ini masih diam-diam. harus jadi murid. Kalau ada buku ya apalah. Ya alhamdulillah ini udah berapa bab ini ya, alhamdulillah udah susun hampir mau 23 bab ini. Oh, subhanallah. Berarti panjang Di dong. sini, iya di sini hanya berjudulkan, artinya saya hanya memberi judul sir,
rahasia ya, tapi bukan berarti kita merahasiakan ya, tapi judulnya sir. Berarti bukan berarti kita hanya harus kita dan Allah saja ya. iya, tapi bukan berarti kita harus tidak, artinya tidak mempelajarinya, harus kita mempelajarinya. Yang judulnya itu cuma sir doang. Tapi bukan berarti dirahasiakan ilmunya, sahabat beriman ya. Makanya di sini kadang-kadang kita gagal paham sahabat beriman dengan tentang ilmu marifat, bahwa itu yang dikatakan ilmu sir. Berarti harus dirahasiakan, tidak bisa kita menonjolkan kepada semua. Padahal mereka gagal paham itu sebenarnya. Judulnya yang sir itu, ilmunya itu bisa, artinya wajib semua seluruh umat Islam kita menyebarkan. Makanya ada dikatakan alim ulama itu, alim ulama, ulul albab, semua itu semua artinya wali-wali itu yang menyebarkan ilmu-ilmu kebenaran ini. Mereka tidak menyembunyikan. Karena apa? Itu azabnya juga luar biasa loh karena itu. Kalau kita artinya mengumpulkan ilmu tanpa kita, iya, untuk azabnya luar biasa. keselamatan. Kalau disembunyikan ya kita Iya. dapetinnya. Betul. Itu kalau orang tua-tua bilang itu bisa menjadi memberatkan jasad. Itu punya sir perbab ya, ada perbab masing-masing ya, Pak. Iya. Bab-bab bahasanya masing-masing. Iya. Insya Allah nanti kita dapat ya. Bismillah. Aku daftar Bang Hamba. Ya insya Allah nanti kalau sudah terbit ya. Nanti saya yang terbitkan bukan yang Kan ini biasanya kalau saya pernah ngirim Ada ke sana sekopinya. itu. Tapi kalau yang dari Jakarta ke Jawa itu murah. Ini aja kalau ngirimnya COD jadi kita yang bayar ya. saya nulisnya itu tanpa membingungkan. Artinya di situ langsung ada pemahamannya langsung. Kalau kayak di buku-buku toko itu kan kadang-kadang kita yang berpikir sahabat berimannya, kadang-kadang kita yang berpikir. Tapi saya enggak, langsung saya menerangin. Itu banyak yang mau tuh ada. Segera mau. Jadi biar santri-santri ini lebih cepat paham gitu. Makanya yang benar dikatakan wujud itu apa namanya. Tapi kalau dalam buku-buku yang dijual di toko buku agama itu kadang-kadang hanya disebutkan tentang wujud, tapi tidak menjelaskan ya. Ya, sekarang rinci sifat-sifat itu, Pak ya. Kalau mau tak ambilin lagi. Bang Hamba, Ya. ada sedikit saya mau tanya tentang mursyid gimana Bang Hamba? Karena seperti saya kondisinya di Kendari ini kesulitan. Sementara banyak yang bilang kita harus punya mursyid, punya guru yang bisa mengantarkan kita. Itu gimana tuh Bang Hamba? Itu kadang Ya, jadi begini. kebingungan. Iya, ini. Ya, Allah itu kan maha tahu sahabat berimannya. Allah telah memberikan artinya jasad ya. Allah telah memberikan kita jasad. Makanya saya katakan tadi, kita ini kitabullah. Ya, kita ini kitab. Kita ini rahasia. Kita ini yang artinya yang batin sahabat beriman, atau dikatakan sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku. Sesungguhnya manusia itu yang menyimpan misteriku. Sesungguhnya manusia itu yang artinya yang menyimpan kekuasaanku, ketuhananku sama manusia. Jadi bagaimana kalau kita tidak ada mursyid di kampung atau guru rohani ya, sahabat beriman ya, kita belajar bagaimana kita harus membaca diri kita ini. Kau usah dulu jauh-jauh. Kita artinya kita membaca diri kita tentang dulu kodratnya, kodratnya, iradatnya. Kalau sudah naik iradat ya, samarnya, basarnya, kalamnya, hayatnya. Seperti umpamanya kalamnya, yang ngomong tuh. Kalau memang itu ngomong, artinya kekuasaannya Allah yang ngomong, berarti jangan kita merasa yang kita ini yang ngomong. Berarti kita harus membawa ngomongan kita pada ngomong-ngomong, artinya bicara-bicara yang halus kepada orang lain, bicara-bicara yang beradab kepada orang lain, bicara-bicara yang senang didengar kepada orang lain. Nah itu kita belajar tuh, kita memahami, artinya kita bagaimana mengkaji, artinya mengaji dengan diri kita sendiri. Karena apa? Al-Quran itu cuma nyuruh kita, Al-Quran itu cuma ngomong gini kepada kita, baca dirimu, baca dirimu, baca dirimu. Cuma gitu doang Al-Quran tuh. Makanya dia sebagai petunjuknya manusia untuk membaca apa? Untuk menyempurnakan kitab suci yang ada dalam diri kita, yaitu kitab nafsiyah. Kitab suci itu yang tidak tersentuh oleh makhluk. Mana jalannya? Jalannya ada dalam Al-Quran. Petunjuknya semua ada dalam Al-Quran. Yang menyempurnakan siapa? Ya diri kita ini. Makanya kapan kita akan menjadi Al-Quran yang berjalan itu? Jangan cuma baca doang. Gitu.
Nah, kita lihat gerak kita ini, kalau macam nggak ada guru mursyid kita ya di kampung, kita lihat gerak kita ya. Kalau memang ini afalnya Allah ya, jangan kita merasa kita yang bergerak atau bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita bersedekah. Cukup itu dulu sahabat beriman. Allah itu maha, artinya Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat, Allah dengan apa? Dengan jabar-jabariannya yang belum kita ketahui. Coba sahabat beriman, coba kita, makanya ini yang dikatakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya tiada, artinya tiada tobat yang paling baik di sisi Rohmu ya Musa. Tiada tobat yang paling baik di sisi Rohmu, hanya kau bagaimana kau mematikan dirimu, hanya bagaimana kau membunuh dirimu. Mematikan diri, makanya kita harus tahu siapa yang gerak, siapa yang melihat, siapa yang mendengar di dalam diri kita ini. Kita ini siapa? Kalau kita sudah mengerti, berarti bagaimana telinga kita ini, kalau dia yang maha mendengar, jangan kita mau bawa pendengaran kita dalam pendengaran yang buruk-buruk, orang-orang bicara-bicara orang, kita menjauh. Bagaimana kalau pandangan ini adalah pandangan Allah, artinya pandangan yang menguasai kita. Ya, jangan kita membawa pandangan kita kepada pandangan-pandangan yang buruk. Menilai dari pandangan kita, menilai seseorang dengan pandangan kita, sehingga sampai kita bisa mengetahui isi hati mereka. Seakan-akan kita ini Allah. Sampai kita, wih, hatimu kayak gini, hatimu buruk sesuai dengan wajahmu. Seakan-akan kita ini udah jago, udah melebihi Allah. Padahal Allah itu maha mengetahui segala isi hati hamba orang. Tidak ada manusia. Tapi kita sudah melampaui batas, makanya dikatakan tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Tuhan itu bukan menyinggung Tuhan agama lain, enggak, karena Allah bukan sosok provokator untuk bagaimana antara umat beragama saling bermusuhan, tidak. Tapi yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah dirimu yang sudah bersifat seperti artinya memiliki dunia ini. Saya yang memberi, saya yang bersedekah, saya yang membantu. Kalau membantu nggak dilihatin orang nggak enak, harus diviralin di TikTok biar asik tuh sedekahnya. Kalau sholat, kalau nggak dilihat orang nggak rajin sholatnya. Biar apa? Biar kita dikatakan alim. Inilah keakuan diri. Dengan pelan-pelan dia akan menggulingkan keimanan kita. Sehingga apa? Sehingga kita menatap diri kita ini hanya sebelah mata. Inilah yang dikatakan sifat dajjal. Apabila sifat dajjal ini sudah menguasai diri kita, artinya sudah tidak ada di situ sosok Mahdi, sosok hidayah, ini akan berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Iya. Hasut sana, hasut sini, hasut sana, hasut sini. Inilah mereka yang akan menggelapkan dunia. Jadi bagaimana kita bahwa kita ini adalah artinya utusan Allah ya, penerusnya Nabi, kita tingkatkan sifat Mahdi kita. Kita bukakan sifat Mahdi kita. Kalau kita sudah Mahdi, bagaimana istri kita jalankan pada artinya jalan kebenaran, anak-anak kita, tetangga kita, pada artinya tetangga di sekitar kita. Kita menyampaikan kebenaran. Nanti kitalah yang menjadi imamnya dalam rumah tangga kita tadi. Imam Mahdinya untuk anak kita, Imam Mahdinya untuk istri kita, untuk keluarga kita. Tak perlu jauh-jauh cari Mahdi. Apa yang kamu tidak ada lihat di luar, kamu cari di dalam yang tidak ada di dalam diri sahabat beriman. Kalau kamu cari di luar nggak akan ketemu, ya, nggak bakalan ketemu. Apa yang kita bilang tentang ini tidak akan ketemu, tapi carilah yang tidak ada di dalam dirimu. Semua akan dijabarkan oleh Allah sendiri. Begitupun mursyid, ya sahabat beriman. Kita sudah belajar ya memahami artinya mengkaji diri kita ini. Kita ini adalah wujudnya Muhammad, berwajah artinya berwajah Allah. Maka di situ dalam Al-Quran mengatakan, di mana kau menatap, artinya di mana kau memandang, di situ ada wajah-wajah Allah.
berkepalakan Muhammad, berkakikan, bertangan, artinya memiliki nggak ada muka tuh. Karena apa? Mukanya udah diambil yang pemiliknya, yang tidak ada di Muhammad, ada kepada Allah, yang tidak ada kepada Allah ada di Muhammad. Bagaimana zat itu artinya sudah bersih. Tidak susah sahabat beriman bagi orang-orang yang mau berpikir. Tidak susah untuk kita bagaimana untuk artinya belajar dengan diri kita sendiri, ya, artinya mengkaji diri kita sendiri, ini menyelam dalam diri kita. Nanti juga ada musuh rohaninya yang akan bimbing di dalam diri kita. Nah, itu yang dikatakan artinya laduni. Dengan Allah sendiri akan membukakan pintu-pintu hidayah itu, pintu-pintu kejabaran. Dengan apa yang diisi, artinya apa yang ada bisa diikut serta, tidak bisa diikut sertakan dengan akal. Makanya malaikat Jibril itu Allah nggak mampu. Kenapa dia sosoknya makhluk? Dia sebagai penjabaran, artinya dikatakan jabarul atau kadang-kadang ya sahabat berimannya ada sahabat-sahabat mengkait-kaitkan dengan isi kepala mereka, makanya nggak nyambung. Hanya Allah yang memiliki sifat kemustahilan. Mustahil bagi siapa? Bagi kita yang punya akal. Mustahilan itu sendiri mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Jadi jangan kita artinya karena tidak ada mursyid saya tidak mau belajar, tidak. Kita memahami diri kita. Sesemangat karena banyak Kita harus yakin dong, yang menurunkan ilmu itu adalah Allah sendiri. betul. Alhamdulillah. Itu Bang Hamba, karena dia masih tuntun terus setiap hari. Saya tidak pernah dia selalu perasaanku dia tuntun saya setiap saat dia gitu. Sebenarnya begini, iya sebenarnya begini. Mursyid artinya mursyid atau guru yang nampak, artinya guru-guru yang artinya yang zahir sahabat beriman, ya. Itu sebenarnya hanya memberikan pemahaman, ya. Yang beriman artinya yang mau beriman, yang mau dibukakan pintu hidayah, yang mau mampu bermarifat itu adalah kehendak Allah semua. Yang guru-guru itu hanya memberikan tangga, pemahaman, ya, menggampangkan. Ya. Tapi bukan hanya sekedar mursyid. Kalau kita meyakini Allah itu yang berilmu, Allah maha berilmu, baik kita udah yakin itu. Yang penting itu kan sudah dibilang. Kalau kita memang yakin, artinya ada kemauan. Allah nggak buta sahabat beriman. Dia melihat kita bagaimana hambanya ini artinya berusaha untuk menuju di jalanku. Nah, ini saya bukakan pintu hidayah nih. Kenapa Allah itu maha pengasih lagi dan maha penyayang, nggak mau itu hamba-hambanya dilihat di api neraka semua, nggak mau. Makanya ya bagaimana kita diturunkan ke dunia ini dengan jasad. Makanya jasad ini yang kita harus kaji sahabat beriman. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang ingin mengenal artinya diriku, mereka akan mengenal ketuhananku, akan mengenal kekuasaanku. Karena kita ini adalah sirnya Allah, ya. Sir, lepas itu di dalam ada sir yang dikatakan sir di dalam sir. Kita ini adalah jasad yang
menyembunyikan batin-batin Allah. Jasad yang menyembunyikan kodrat-kodrat Allah. Makanya dikatakan kita ini adalah rahasia. Rahasia, tapi di dalam ada rahasia. Jadi Al-Quran itu cuma nyuruh kita gitu doang. Biar kita itu menyempurnakannya dengan apa yang terdapat di dalam diri kita, yaitu kitab suci atau kitab nafsi yang tidak bisa sentuh. Kalau cuma kita baca doang, kiraan dan kiraan, baca arti dan ayat, ya sampai di mana pengetahuan kita sebagai petunjuk diri dalam Al-Quran akan menjadikan sebuah buku sejarah, kitab sejarah perjalanan Nabi Muhammad atau nabi-nabi lainnya dengan Allah. Padahal di situ hanya Allah dan Muhammad, perjalanan Allah dengan sifat yaitu Muhammad itu sendiri. Makanya Al-Quran itu dalilnya manusia. Jangan kita mengatakan pemahaman, pas itu mana dalilnya, mana dalilnya. Mana dalilnya, mana ulamanya, mana nyebutin gitu. Itu mereka menjalankan dengan kepalanya, sahabat beriman. Padahal sesungguhnya di situ ada yang mengatakan bagi orang-orang yang berpikir Al-Quran itu, bagi orang-orang yang ulul albab. Makanya beda-beda pemahaman tuh. Karena wajar, karena ilmu dalam Al-Quran nggak muat kalau ditaruh di alam semesta ini. Karena apa? Kebenaran, faham, ilmu itu adalah sifat Allah sendiri, sahabat beriman. Ya. Kita sudah beriman nih, beriman sampai pada kita disebut berilmu. Ya, habis berilmu apa? Faham. Ya, apa? Habis faham? Khodim. Ya. Udah kalau udah khodim itu udah lagi keyakinan kita udah nggak lagi menyangkut tentang agama, tentang iman udah nggak ada. Makanya ilmu dengan iman itu yang lebih tinggi ilmu daripada iman, karena iman masih menyangkut kepala. Makanya Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, hayya ayyuhallazina amanu, kamu bertakwalah. Disuruh takwa tuh orang-orang yang beriman. Malah orang yang bertakwa itu disuruh pula bertakwa lagi. Sesungguhnya kamu bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa. Apa? Untuk kita menuju yang kodim tadi. Kalau udah akal udah kita naik lagi ke iman, habis iman ilmu sampai di paham sampai di kodim itu sendiri. Jadi bukan alasan sahabat berimannya, bukan alasan karena tidak ada mursyid, bukan alasan sahabat beriman. Kalau ini ingin kita berjalan di jalannya Allah. Inilah yang diterangkan tentang pada surat Al-Fatihah sahabat beriman ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi yang kita ikuti itu yang mana yang tersirat di dalam diri kita. Itu yang kita ikuti.